Hari ini saya mendapat tugas dari support system kita One Vision untuk membuatkan sebuah materi yang menurut saya materi ini sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Karena hari ini kita tentunya berkumpul di tempat ini, tujuan utama kita adalah bagaimana memperbaiki kehidupan kita menjadi yang lebih sukses. Materi ini adalah manajemen keuangan dan investasi, dan pagi hari ini saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda semua, tapi hari ini saya akan mencoba men-sharingkan pengalaman hidup saya ya selama pertama 13 tahun di bisnis konvensional. Ya, saya berhasil membangun sebuah bisnis ya dari zero ya menjadi sebuah perusahaan besar. Namun di bisnis di sana saya nggak berhasil. Ya, saya memiliki banyak utang sampai 1 miliar lebih. Kemudian saya menemukan satu peluang yang luar biasa tahun 2006. Walaupun saya joinnya di TNC tahun 2004 karena produknya TNC yang bisa membantu saya menyembuhkan saya. Tapi saya waktu itu karena sebagai seorang pengusaha konvensional yang memiliki supermarket ya, bahkan ada travel yang bisa mencoba membangun bisnis saya merasa ngapain sih saya cari bisnis-bisnis yang lain? Toh usaha saya sudah cukup. Walaupun pada saat itu sebenarnya saya memiliki utang. Tapi akhirnya Bapak Ibu, karena kekuatan sebuah follow up selama 2,5 tahun, akhirnya saya datang ke China pada tahun 2006. Di sanalah bermula kehidupan saya yang sesungguhnya. Saya melihat satu peluang, di mana peluang saat itu saya mengatakan, kalau bisnis ini bisa memberikan kita income unlimited, tidak terbatas dengan modal yang begitu kecil, kenapa tidak saya ambil peluang? Dan saat itu tahun 2006 tepatnya bulan Mei saya pulang dari China. Saat itulah saya mulai mengerjakan bisnis ini. Dan alhamdulillah dari utang yang 1 miliar di bisnis konvensional saya bisa menyelesaikan dari hasil usaha ini selama 2,5 tahun Bapak Ibu. Nah, banyak sekali orang hari ini sudah bekerja keras, ya banting tulang. Bahkan mereka sudah berhasil mengumpulkan uang, sudah berhasil menghasilkan income setiap bulan yang cukup besar. Namun mereka gagal dalam kehidupannya karena satu miss adalah manajemen keuangan. Bahwa ternyata penghasilan yang besar tidak menjamin kehidupan menjadi orang yang sukses. Siapa yang hari ini yang tidak pernah berutang? Bapak Ibu, boleh angkat tangan? Artinya Bapak Ibu, utang ada dua. Ketika utang itu bisa membantu kita untuk meraih sukses, dan ada utang yang bisa menjerat kita Bapak Ibu. Nah, ada 3 tipe manusia yang saat ini, yang dalam kehidupannya, yang dalam segi income itu dibagi ya menjadi, pertama adalah seseorang yang dalam hidupnya selalu dengan kondisi yang defisit. Jadi dia punya penghasilannya itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Kemudian konsumtifnya lebih tinggi. Jadi dia melakukan hal-hal yang selalu melakukan perbelanjaan yang lebih besar, yang menurut standar bahwa itu sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak. Ya, itulah sekelompok orang ya. Yang kedua, ada orang dalam hidupnya itu impas, pas-pasan Bapak Ibu ya. Artinya dapatnya 5 juta, habisnya juga 5 juta Bapak Ibu. Jadi nggak ada tabungan untuk masa depan. Ketika terjadi dalam keluarganya, nggak ada namanya uang untuk emergency. Ketika contoh anak-anak kita tiba-tiba demam, harus masuk ke rumah sakit, bisa dibayangkan kalau kita hanya mendapatkan uang dan hanya habis untuk dimakan dan dibelanjakan. Tidak ada persiapan. Nah, inilah pentingnya semua. Bahwa ketika kita mendapatkan income, kita juga harus membuat satu pos-pos atau tabungan yang namanya tabungan emergensi, darurat. Jadi ketika kita butuh biaya, contoh hal yang kecil, ada keluarga yang nikahan, nggak mungkinlah uang dapur istri yang harus kita cabut. Dan nggak mungkin juga kita tidak datang ke acara nikahan keluarga. Dan yang ketiga, ada seseorang yang betul-betul dalam hidupnya itu berkelimpahan. Manusia yang surplus, kalau saya mengatakan pengeluarannya sekitar 5 jutaan tapi pemasukannya mungkin 10 atau 15 juta. Nah, orang-orang yang surplus ini belum tentu dalam hidupnya itu nanti untuk jangka panjangnya itu betul-betul mencapai keluarga yang financial freedom. Kalau mereka tidak akan mencoba membangun atau membuat satu manajemen keuangan yang secara baik dan benar. Begitu pentingnya mengatur keuangan keluarga, karena kalau kita tidak memperbaiki, tidak mustahil keluarga kita bisa berantakan.
Dan terbukti banyak orang hari ini waktu mereka baru nikahan, begitu rukun bahagia, sampai mereka membangun sebuah bisnis, usahanya cukup bagus, ujung-ujungnya bisa cerai Pak. Itu bukan karena tidak memiliki penghasilan, tapi karena manajemen keuangan yang tidak begitu baik. Dalam manajemen keuangan ada 3 orang yang bisa kita percayakan dalam keluarga. Ya, kalau saya bagi, yang pertama itu adalah biasanya yang bisa kita percayakan adalah suami. Ada orang dalam rumah tangganya, antara istri dengan suami, mungkin yang lebih dominan, yang lebih teliti, mungkin suaminya melankolis, istrinya kan sukanya poya-poya, sanguin. Contoh kayak gitu, sukanya belanja ke mall, pokoknya hari Sabtu Minggu mall, hari Sabtu Minggu mall, pokoknya cabut kartu kredit. Nah, biasanya yang seperti ini serahkan ke untuk yang akan menata atau mengelola manajemen keuangan, untuk mengeluarkan yang mana yang seharusnya kita keluarkan. Yang kedua, biasanya yang melakukan manajemen itu dalam keluarga adalah istri. Kita sebagai suami, Bu, saya mau keluar nih. Anda terpaksa harus Anda dijata oleh istri. Dan Anda harus disiplin mengelola. Banyak orang seperti ini, Bapak Ibu, saya melihat ada keluarga saya juga seperti itu. Istrinya yang pegang uang, jadi ketika dia mau keluar, dia kayak orang gajian. Bu, mau keluar dulu Bu. Jadi nggak keluar kalau nggak dikasih dari istri. Seperti itu. Tapi apa boleh buat Pak? Apakah hal itu yang menjadi hal yang nggak enak? Menurut saya, itu salah satu pola orang mungkin memiliki satu tujuan. Karena orang melakukan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, dia pasti punya tujuan. Kita nggak tahu tujuannya mereka jangka panjangnya. Nah, pagi inilah makanya Bapak Ibu, manajemen keuangan ini penting sekali. Apalagi kita disebut urtiansi Bapak Ibu. Yang kesana kemari keluar Bapak Ibu tuh. Keluar pergi home meeting, keluar pulau. Kadang-kadang naik bus, naik kereta api, naik pesawat Bapak Ibu. Anda tidur di hotel. Kadang-kadang begitu Anda naik peringkat, bonus udah mulai naik. Yang tadinya tidur di hotel yang 200.000. Wah, sudah cari yang bintang 4 Bapak Ibu. Tidur yang 1 malam 800.000 Bapak Ibu. Yang dulunya bisa dipakai untuk 4 malam jadi 1 malam Bapak Ibu. Ya kan artinya itu tidak sadar Pak. Itu tidak sadar. Karena kenapa? Ya pengaruh uang ini berbahaya. Kalau kita tidak mengontrol dengan baik. Kalau kita tidak memiliki satu tujuan atau kesadaran bahwa saya memiliki tujuan jangka panjang. Untuk siapa? Ya untuk anak istri Bapak Ibu. Untuk keluarga. Karena kan pendapatan tidak selamanya Bapak Ibu stabil. Tidak selamanya grup kita omset itu kan stabil. Enggak selamanya Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya manajemen keuangan yang kita harus bangun dari dini Bapak Ibu. Bukan hanya jangan Anda mengatakan nantilah Pak, saya kalau sudah bronze lion baru saya tata Bapak Ibu. Begitu bronze lion udah mulai Bapak Ibu. Semakin mengalami pembengkakan pengeluaran. Ada pos-pos yang kadang-kadang sudah tidak penting, sudah tidak mendesak, kadang-kadang juga itu akan keluar. Nah, yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang biasanya yang mengatur keuangan adalah suami dan istri. Ya, seperti itu. Kita sepakat Bapak Ibu seperti ini. Kalau yang saya lakukan secara pribadi, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Bukan berarti saya tidak mau kalau saya mau keluar rumah, terus saya bilang, Bu Haji, mau keluar dulu ini, minta dulu ini. Bukan berarti seperti itu, saya nggak mau. Tapi saya berpikir kayaknya ini yang paling tepat buat saya. Karena saya orangnya sanguin kolerik, Ibu Haji adalah orangnya ada melonya. Jadi sudah sama-sama. Jadi kadang-kadang kan apalagi saya kan yang lebih banyak keluar. Jadi maksud saya udah kita akan sama-sama mengatur keuangannya. Jadi kita akan mengatur, istri yang mengatur masalah pengeluaran harian. Nah saya buatkan pos Bapak Ibu. Jadi ada pos-posnya, ada namanya saya buat kalau dalam keluarga saya, ada kas kecil, ada kas besar. Kas kecil beliau yang pegang Bapak Ibu. Kas kecil itu adalah saya sudah setiap bulan begitu terima bonus, saya masukkan ke situ untuk pengeluaran harian. Ya untuk pengeluaran harian, dapur, kompor, gas dan lain sebagainya nanti kita akan lihat. Dan kas besar itu adalah pengeluaran yang seperti perpanjangan stengka. Itu kan bayangkan kalau nanti tiba-tiba mobil Anda pas bonus Anda tadi turun sedikit dan saatnya Anda harus sambung stengkanya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, oh saya biaya perpanjangan stengka mobil saya contoh 6 juta ya. BMW itu seri 3 Pak sekitar 6 jutaan lebih. Ya, kalau seri 5 itu kan 9 juta lebih Bapak Ibu. Ya.
Kita bagi Pak per bulan. Jadi begitu Anda dapat bonus, ya itu udah masukkan ke situ. Nah, saya masukkan ke situ kalau saya adalah sebagai di kas besar. Artinya kan tidak setiap bulan keluar pada saat-saat tertentu yang kita butuhkan. Biaya servis mobil dan lain sebagainya. Nah, inilah saya lakukan dengan istri untuk menata keuangan saya, Bapak Ibu. Hal yang perlu dilakukan dalam manajemen keuangan agar pengelolaan keuangan dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya. Yang pertama Bapak Ibu adalah menentukan target. Jadi kan kita bukan hanya dalam bisnis ini, kita punya target. Wah, saya kepengen jadi bintang 8, punya bonus 40 juta. Terus ngapain uang 40 juta? Ngapain kira-kira uang 40 juta Pak? Pernah nggak kita memikirkan kadang-kadang seperti itu? Hanya ingin dapatkan penghasilan 40 juta sebulan ketika kita bintang 8. Tapi ngapain? Mau diapain uang itu? Nah, disitulah pentingnya membuat target. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya, ketika saya kan join di TNC punya utang 1 miliar Bapak Ibu. Itu motivasi saya. Saya ingin melunasi utang saya di Bank BNI Nunukan saat itu. Jadi, begitu saya join di TNC, saya sudah berpikir, saya harus punya tabungan setiap bulan untuk melunasi utang saya yang 1 miliar. Karena itu sudah sangat mengganggu rumah tangga saya. Karena sudah sering Ibu Haji mengatakan, sudah Pak, pulangkan saja saya dulu ke orang tua saya. Itu kan lagunya Betara Sonata Bapak Ibu. Saya merasa terganggu sekali kalau sering-sering dia ngomong, daripada saya begini hidup tidak karuan, udahlah pulangin saya dulu lah Pak ke orang tua saya. Saya bilang udah, berikan saya waktu. Jadi begitu saya memutuskan untuk serius menjalankan TNC tahun 2006, saya sudah menentukan target saya bahwa saya harus fokus dengan TNC. Ketika saya mendapatkan income, saya harus menabung penghasilan saya untuk melunasi utang saya. Dan target saya waktu itu adalah 3 tahun Bapak Ibu. Waktu itu bisnis saya masih jalan, cuman Ibu Haji yang kelola. Saya nggak pernah mengambil uang dari usaha konvensional saya. Saya bagaimana caranya untuk saya jalankan TNC, sejak saya berbintang 6, waktu itu sampai saya bintang 7, itu semuanya dari bonus TNC. Bapak Ibu, saya membangun sampai ke Malaysia, saya sampai membangun beberapa pulau yang biayanya cukup besar. Saya tidak pernah mengambil uang dari toko. Kan waktu itu Ibu Haji yang pegang keuangannya supermarket. Jadi dia tidak pernah ngasih saya uang. Jadi saya bisa jalan ke sana kemari membangun bisnis TNC. Itu dari bonus saya sendiri Bapak Ibu. Itu dari bonus saya sendiri. Begitu saya bintang 8, tahun 2008 bulan Mei saya break bintang 8, saya ingat sekali waktu itu Bapak Ibu. Semua penghasilan saya dari TNC hanya saya sisipkan itu langsung untuk tabungan. Langsung saya tabung. Nah waktu itu ternyata berapa bulan terus bertambah, udah mulai kelihatan Pak tabungannya. Dan tekniknya Bapak Ibu supaya tabungan itu saya nggak pakai-pakai. Saya cuma buat tabungan, nggak ada ATM-nya Pak. Saya tidak buat ATM-nya Bapak Ibu. Jadi orang bank nawarin, Pak, sekalian dibuatkan ATM-nya. Jangan. Loh kenapa Pak? Dia nggak tahu tujuan saya. Itu yang saya katakan Bapak Ibu. Saya nggak mau. Karena kenapa? Ketika ada ATM-nya Bapak Ibu kita jalan. Mata kita ini Pak. Lapar terus Pak. Apalagi orangnya seperti saya Pak. Orangnya yang sanguin, yang ingin sok penampilan Pak. Saya akui aja diri saya di panggung Bapak Ibu ya. Begitu melihat benda yang menarik Pak. Kepengen itu tangan gatal. Nah caranya buat saya Pak. Jangan sampai terlalu banyak ATM di kantong Bapak Ibu. Jadi saya tidak buatkan kartu ATM, jadi buku tabungan. Tentu kalau buku tabungan kan kalau mau narik kan harus ke bank Pak. Nah itu kan paling malas ngantrinya itu Pak, berbaris. Padahal cuma mau narik 500.000 antri. Enggak jadi deh, enggak jadi. Akhirnya selamat lagi Pak 500.000 Bapak Ibu. Ya kan seperti itu Pak. Enggak terganggu lagi Pak. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya menentukan target dan alhamdulillah dalam waktu 32 bulan kalau nggak salah Pak, 2 tahun, hampir 3 tahun, saya berhasil mengumpulkan uang 1 miliar. Sejak tahun 2008 sampai awal 2011 Pak. Jadi 2008 bulan Mei sampai Januari atau Februari 2011, saya langsung bayar utang saya di Bank BNI. Saat itu saya tarik sudah semua agunan-agunan, sertifikatnya mertua. Kan saya pinjam uang bank Pak. Jaminan sertifikat mertua Bapak Ibu. Saya ambil itu sekolah 7 tahun Pak di dalam dia sekolah Bapak Ibu. Waduh, itu udah kalau bayangkan kalau dia seorang sarjana sudah bisa S2 Pak, master dia. Keluar dia Pak, warnanya sudah berubah Pak sertifikatnya. Ya, saya simpan selama di sana, saya bayar utang-utang saya.
Saat itu Pak, pas 2011, 2010 saya terima BMW-nya. Diumumkan waktu itu kita di Bandung. 2011 cair bulan Maret, April. Kita ke Bali, di persis di GWK. Saat itu pencairannya. Saat itu juga Pak, kayaknya Tuhan sudah mengatur begitu indah Bapak Ibu. Makanya jalankan bisnis ini. Tuhan tahu kapan saat yang indah itu datang buat Anda Bapak Ibu. Ketika saya sudah bintang 8 waktu itu, saya bilang, Ibu Haji, Bu, punya bonus sudah cukup besar Bu. Bonus kita sudah lebih besar daripada hasil dari supermarket. Udah tutuplah supermarketnya. Ibu Haji bilang, Pak jangan dulu Pak. Taulah semua orang-orang di sini negatifnya minta ampun. Kalau kita tutup toko nanti dibilang bangkrut kan? Itu kan Haji Agus tuh Langit Intiansi bangkrut. Jadi nggak usah dulu Pak. Sebelum katanya BMW-nya turun, jangan ditutup dulu toko kita Bapak Ibu. Itu yang di warning saya sama Ibu Haji Pak. Jadi padahal saya sudah kepengen Pak. Karena kenapa? Saya kasihan lihat Pak. Dari pagi pukul 7.30 pagi kan buka tuh Pak. Pukul 8 baru masuk pembeli. Kerjanya Pak dari jam 8 sampai jam 6 Ibu Haji Pak. Tarik laci, tutup laci. Jadi gini Pak, bayangkan Ibu Haji kerjanya kayak gini Pak. Kalau ada yang rekam itu, kasihan banget dia Pak. Udahlah, tutuplah tokonya Bu. Kita menikmati hidup. Pak jangan, saya yang beban di sini. Saya di kasir kadang-kadang ditanya, mana Pak Haji? Biasa Pak, jalan itu dengan bisnisnya. Apa juga untungnya itu? Itu bukan orang lain yang ngomong Pak, keluarga. Ibu Haji itu jadi beban Pak, karena dia punya saudara 8 orang. Dan 8 orang ini orang-orang berhasil di bisnis konvensional Bapak Ibu. Dan mereka sudah dikomporin terus sih Pak. Aduh, hati-hati kamu. Haji Agus itu kesana kemari nanti bukannya sukses di bisnisnya. Dan saat itu karena kepingin saya membuat Ibu Haji ini kemana-mana dia ikut dengan saya. Tapi dia beban, jangan Pak. Nanti orang katanya betul kan Pak Haji bangkrut kan gara-gara jalan Intiansi. Udah saya mengalah. Udah enggak, kalau begitu enggak usah tutup. Begitu bulan Maret Pak turun BMW-nya. Bulan Februari kan saya ke Bank BNI Nunukan bayar utang saya Pak. Begitu BMW-nya juga sampai di Sebatik Bapak Ibu. Saya langsung ke masjid pengumuman. Beneran Pak. Saya minta dengan panitia masjid bahwa toko Sumber Delta Mas, saya punya supermarket Pak, melakukan jualan sambil sedekah. Harga diskon besar-besaran 50% mulai besok jam 8 sampai jam 6 sore Pak. Oh Pak. Saya mau menghabiskan barang-barang yang ada dalam supermarket. Kami hitung data-data barang masuk dalam sistem komputer itu Bapak Ibu. Itu hampir 500 juta stok barang yang masih ada. Pikiran saya 3 hari Pak baru bisa habis ini. Tapi Pak, begitu besoknya belum jam 8 Pak. Baru setengah 8 sudah antri mobil Pak. Saya bilang kok banyak mobil. Ternyata saya punya pesaing-pesaing yang toko-toko pada datang Pak ngantri. Kita mau jual ini kan paling 1 karton 1 orang. Ini yang datang Pak. Berapa banyak di dalam di gudang Pak Haji? Saya bilang maksud lu? Maksud lu? Dia bilang saya mau ambil semua Pak. Saya bilang jangan, ini buat masyarakat banyak. Akhirnya Pak saya utamakan. Tapi tetap juga Pak mereka memaksa ambil kecap ada yang 50 karton apa. Nggak sampai Pak sehari habis Pak. Gila Pak. Wah. Itu yang saya lakukan. Nah saat itu tokonya udah tutup. Saya langsung ngomong dengan Ibu Haji. Bu, inilah jawaban dari doa-doamu dulu. Kau kan pasti sudah tidak mau pulang kan sekarang? Dipulangkan? Ya, aman lah saya sudah Pak. Jangan dipulangkan, saya sudah tuh. Akhirnya saat itu Bapak Ibu, mulai 2011, saat itu saya fight Bapak Ibu. Saya semakin fight karena saya semakin semangat karena sudah didampingi sama permaisuri di sebelah Pak. Wah. Sudah kemana-mana Pak berjuang. Kebetulan anak saya kan udah gede Pak. Pertama umurnya udah 17-an ya waktu itu, yang laki-laki. Yang satunya masih sekitar 14 waktu itu Pak. Dia sudah di SMP, yang satunya sudah di SMA ya. Waktu itu saya kirim jadi pesantren Pak di Jawa Barat. Saat itu Bapak Ibu, anak saya kan sudah besar. Jadi saya jalan sama Ibu Haji Pak. Saat itulah Bapak Ibu saya dapatkan sebuah momentum baru. Semangat baru Pak. Akhirnya 2011 saya dapatkan lagi yacht pengumumannya kemarin waktu itu di Jakarta Bapak Ibu.
Karena utang sudah lunas, begitu saya dapat yacht Pak, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Jadi karena saya memiliki pos-pos, jadi uang-uang dari Tiansi kan sudah tidak ada utang lagi nih Pak. Jadi uang yacht dengan bonus-bonus dari Tiansi saya kumpulin Bapak Ibu, saya beli rumah di Makassar. Di Bukit Baruga Pak, bertetangga dengan Pak Hasibuan sekarang Bapak Ibu ya. Saya beli di sana dari harga yacht dengan tambah beberapa bonus saya waktu itu Bapak Ibu. Ini, jadi memang betul-betul saya kelola ya. Dan selanjutnya dapat plan dan villa Bapak Ibu ya. Nanti sebentar akan saya tunjukin bahwa saya punya target-target. Ketika saya sudah membeli rumah di Makassar, anak-anak saya pindahin. Nah saat itulah Bapak Ibu saya punya lagi target bahwa saya sesuai dengan dalam buku Cash Flow Quadrant ya, mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kehidupan yang nantinya sukses adalah ketika mereka memiliki sebuah investasi yang atau aset produktif Bapak Ibu. Aset produktif artinya aset yang akan memberikan penghasilan kepada kita tanpa kita kerjakan Bapak Ibu. Nah saat itu saya membaca terus dan saya mengerti bahwa kalau seperti ini saya harus belajar berinvestasi. Ya mulailah saat itu Bapak Ibu saya menginvestasikan beberapa uang saya membeli tanah, bahkan ada tanah saya beli tahun 2012 akhir, itu hampir 400 juta. Sekarang itu beberapa bulan yang lalu, ada orang yang minta Pak, bukan saya tawari, ada orang yang minta itu 1,5 M, padahal harganya belum sampai 400 juta Bapak Ibu. Itu dalam waktu cuma 4 tahun. Dalam waktu cuma 4 tahun Bapak Ibu. Nah ini, yang kedua ketika kita punya target, kita juga membuat catatan keuangan sudah. Nah catatan keuangan ini dalam rumah tangga sudah Bapak Ibu. Dalam rumah tangga saya. Nah berikut ini Bapak Ibu saya akan menunjukin kepada Anda bahwa apa yang saya lakukan selama ini yang kehidupan saya 2 tahun belakangan ini Pak ya. Ini hampir 2 tahun belakangan ini. Yang dulunya belum seperti ini. Waktu saya masih baru bintang 8, Bronze Lion belum. Ketika saya sudah Silver Lion, ya ini sudah seperti kurang lebih seperti ini Bapak Bu. Nah ini biaya saya, pengeluaran ya seperti pertama adalah asuransi jiwa. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya bukan adalah seorang agen asuransi, tapi saya ingin mengatakan kepada Anda Pak, kita ini orangnya mobilenya cukup tinggi sekali Pak. Kita memiliki kartu asuransi Bapak Ibu. Kita nggak usah mikirin Pak mau 1 minggu tidur di dalam rumah sakit itu kelas PAV Bapak Ibu, atau mau 1 bulan, kan kita sudah dijamin oleh asuransi kita Bapak Ibu. Itu adalah salah satu bukti untuk menghargai diri Bapak Ibu. Kita harus mengasuransikan diri kita. Saya sangat disiplin dengan ini Bapak Ibu. Dan sudah terbukti kemarin saya berangkat dengan Ibu Haji. Tiba-tiba anak saya Pak sakit. Anak saya demam sekali Pak. Yang perempuan. Coba dibayangkan. Kalau saya nggak ada di rumah, saya istri juga nggak ada Pak. Cuman pembantu. Dengan kakaknya yang satu laki-laki umurnya waktu itu baru 20 tahun. Kan repot Pak. Harus saya kembali? Nggak perlu Pak. Langsung dengan pihak asuransi. Dia hanya menelpon Pak, langsung dijemput dan dibawa ke rumah sakit. Tanpa saya bayar 1 sen pun Bapak Ibu. Itu salah satu. Jadi saya punya asuransi jiwa ini 4.350.000 untuk saya berempat ya. Untuk saya berempat biayanya dalam setahun. Ini bukan ya artinya per bulan. Tapi itu dalam 1 tahun berapa jadi tinggal dibagi. Nah asuransi ini menjadi tabungan Pak. Jadi itu makanya saya cetak tebal warna. Ini maksudnya tabungan. Ini sebenarnya kita keluarkan. Sebenarnya uang ini tidak hilang, ya. Ini akan tetap menjadi satu tabungan nantinya untuk hari tua kita. Yang kemudian asuransi kendaraan saya, kebetulan mobil yang saya asuransikan ada 3 sekarang, Bapak Ibu. BMW seri 3 yang 2011 keluar. Kemudian yang kemarin saya baru, alhamdulillah berkat rezeki dari Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala dari Tiansi. Ya, saya membeli baru-baru ini baru hampir 2 bulan saya beli BMW seri 5 28i Bapak Ibu. Ya. Kemudian 1 mobil saya di Malaysia ya Toyota Altis saya juga asuransikan. Jadi totalnya kalau dalam sebulan itu kalau saya bagi 3 mobil yang saya asuransikan itu ada 1.541.000 Pak. Jadi total premi asuransi itu adalah 5.891 yang saya harus siapkan setiap bulan. Nah pengeluaran-pengeluaran lain Bapak Ibu seperti zakat ini penting sekali Pak. Saya komitmen dalam hidup saya dengan istri setiap bulan Ibu Haji yang saya suruh pergi ke panti asuhan, pesantren-pesantren Bapak Ibu ya untuk mengeluarkan zakat penghasilan saya Pak, zakat profesi ya 3 juta seperti itu Bapak Ibu setiap bulan. Karena saya repot Pak menghitung dalam setahun Pak. Udahlah begitu keluar bonus, udah keluarkan aja deh. Udah seperti itu Pak. Karena kalau menghitung nanti lewat takutnya yang kita makan ini sudah tidak benar Bapak Ibu. Jadi itu 1 bulan keluarkan ya seperti itu ya. Nah kemudian biaya hidup sehari-hari kalau saya dalam rumah tangga saya sudah cukup ngepres ini Pak.
Saya berempat, kemudian kebetulan ada kemenakan. Sudah 2 tahun ini di rumah, anak saudaranya Ibu Haji yang dititipkan di rumah sambil kuliah di Makassar. Jadi saya ada 6 orang, itu biaya hidup kami dalam 1 bulan itu lebih kurang 7,5 juta. Kami sudah ngepres ini Bapak Ibu. Terus belanja pribadi saya 1,5 juta, karena saya nggak merokok Bapak Ibu. Kadang-kadang kita jalan, masa saya jalan dipanggil, Bu, pergi ke sini dulu bayar kopi saya nih Bu. Keluarin dulu Bu, uangnya dulu Bu, di kas kecilmu dulu. Nggak mungkin kan? Jadi kita sudah keluarkan pos-posnya. Jadi 1 bulan saya komitmen Pak. Ya kalau nggak habis ya syukurlah. Tapi cuman itu jatah saya. 1,5 juta itu ya buat makan di mana. Makanya saya sembarang aja Pak. Ya kadang-kadang kalau saya pergi mengisi VS juga ya Anda boleh tanya Pak. Saya sembarang aja Pak. Mau makan di pinggir jalan yang kentaki, yang kentara kakinya juga boleh Pak. Maksudnya tuh di kaki 5 juga boleh Pak. Jadi tidak selamanya seperti Pak Naga Sugara mengatakan yang tahun lalu di Bandung Pak. Beliau mengatakan beliau bisa makan yang makanan yang 15.000, 50.000. Bahkan beliau juga bisa makan Pak yang 150.000. Pen-pen aja. Nah saya juga belajar seperti itu Pak. Jadi jangan kita kadang-kadang harus kaku Pak. Wah saya sudah seorang God lain nih. Saya sudah seorang bronze lain nih. Malu dong kita kalau nggak di KP yang mewah. Nggak perlu Pak. Makanya biayanya saya ini hanya cuma 1,5 juta. Itu sudah termasuk potong rambut Pak. Udah potong rambut itu 2 kali sebulan Pak, itu ya udah potong rambut. Terus belanja pasangan juga seperti itu ya, istri juga komitmen, udah sama-sama ya biayanya Ibu Haji juga seperti itu. Kemudian tabungan biaya pendidikan untuk 2 anak ya, anak saya maksudnya ini SPP-nya kadang-kadang Pak ya, atau biaya pendidikan kan bukan bayar per bulan Pak, per 6 bulan biasanya, tapi kita sisipkan bagaimana setiap bulan kita masukkan dalam pos. Makanya saya cetak warna biru. Ini yang warna biru artinya pengeluaran yang kita keluarkan dalam waktu tertentu, tidak setiap bulan, tapi setiap bulan kita harus mengeluarkannya supaya kita tidak kaget nantinya Pak pada saatnya membayar gitu. Nah, ya ini 1,7 juta buat 2 anak, termasuk uang bukunya di situ Bapak Ibu. Terus belanja harian anak saya dan transportasi, kebetulan anak saya kesian dua-duanya pakai mobil ya. Jadi itu sudah termasuk dengan pembeli bensinnya, uang jajannya, jadi tinggal pandai-pandai ngatur lah. Pokoknya saya jatah 1 orang 2 juta 1 bulan. Kemudian pembayaran telepon wifi dengan siaran TV berlangganan 1,6 juta, biaya listrik dan air termasuk perawatan kolam renang karena kebetulan ada kolam renang. Sebenarnya saya sudah ngepres cuma 2,1 juta Bapak Ibu. Transportasi dan BBM untuk saya sendiri ya itu sekitar 3,5 juta. Servis mobil itu tidak tiap bulan, betul ada 3 mobil tapi kan tidak bersamaan setiap bulan itu. Belum tentu, apalagi jarang juga kita keluar seperti itu Bapak Ibu. Kebanyakan kita banyak keluar kota, kalau saya seperti luar pulau Bapak Ibu ya. Nah makanya biaya servisnya hanya 2,250 juta. Kemudian pajak tahunan kendaraan STNK untuk 5 mobil Bapak Ibu. Kan tadi 3 yang saya asuransikan, yang 2 saya nggak asuransikan Pak, yang 3 saya asuransikan. Tapi kan pajak STNK dan kendaraan ini ada 5 mobil, inilah nilainya Pak, 1.875.000 per bulan. Jadi saya kalau dikali dalam setahun saya mengeluarkan pajak kendaraan mobil saya itu sekitar 22 juta Pak untuk 5 mobil Bapak Ibu setahun. Gaji pembantu cuma 1.750.000, terus busana dan aksesori ini maksudnya untuk baju Pak. Jadi nggak setiap bulan. Jadi kami komitmen dengan keluarga, anak-anak saya itu rata-rata 3 bulan, 4 bulan baru pergi kami ke mall belanja. Jadi nggak setiap bulan, tapi setiap bulan kita keluarkan posnya Pak. Jangan nanti pas kaget, wah semua pas. Bayangkan kalau kita tidak buat pos seperti ini, saatnya pas Anda belanja mau pakaian anak, terus saatnya juga perpanjangan STNK. Coba bayangkan kalau semuanya bersemangat kayak begitu Bapak Ibu, apa nggak stres? Tapi kalau kita setiap bulan sisipkan, itu nggak terasa. Nah ini banyak orang yang terlupa karena merasa juga punya penghasilan gede Pak. Tapi pada saat itu dia nggak nyangka 2 mobilnya harus perpanjang seumpamanya STNK-nya. Terus pas lagi harus bayar asuransi jiwa. Saatnya keluarga anak-anak harus belanja beli pakaian. Nah makanya saya cetak warna biru. Ini ada pos-posnya Bapak Ibu. Ini tersendiri posnya. Ya kita tabung di situ jadi aksesori. Jadi 1 orang itu hanya rata-rata sekitar 350.000 per bulan. Tapi kami 3 bulan atau per 4 bulan baru kami belanja pakaian Bapak Ibu. Itu komit. Terus hiburan keluarga 1.200.000 saya untuk 1 bulan ini. 1.200.000 ini maksudnya kadang-kadang dalam 1 bulan kami harus 3 kali atau 4 kali paling banyak Pak dalam 1 bulan itu kami keluar pergi dengan anak-anak, pergi makan seperti itu, atau sekalian nonton pas lagi hotnya film yang kemarin. Kita nonton pas ada film-film baru ya kumpul dengan anak-anak Pak nonton seperti itu. Jadi kita buatkan seperti itu. Karena kalau kita juga tidak akan membuat seperti itu Bapak Ibu, berarti masa kita cuma kerja, kapan hiburannya Pak?
Nanti anak-anak ngomong, katanya Bapak sudah freedom. Kapan liburannya, Pak? Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi paling tidak kita juga harus menyiapkan. Nah, kalau ada posnya seperti ini, anak kan tahu Pak. Loh Pak, itu yang 1.200.000 belum dipakai-pakai loh Pak. Jadi ada Pak, saya buat kampus seperti ini. Nah, total pengeluaran saya dari premi asuransi itu 5.891 ditambah dengan yang pengeluaran dalam rumah tangga saya ya. Ini 34.875 jadi totalnya 40 juta Bapak Ibu lebih. Itu pengeluaran saya 1 bulan Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu, ini sudah setelah God Lion Bapak Ibu. Ya. Tadi kan saya bilang waktu saya masih bintang 7, bintang 8 tidak seperti ini Pak. Sudah God Lion baru akan mulai naik seperti ini. Karena dulu baru 1 mobil, sekarang kan sudah 5 Pak. Makanya Bapak Ibu, kunci untuk meraih sukses dalam hidup, perbesar pendapatan Bapak Ibu. Besarkan Pak. Sehatkan bisnis kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ini pemasukannya, hanya saya tunjukin bagan-bagannya saja. Pemasukan ada pendapatan bersih Anda dengan pasangan berapa, contoh kasih A. Terus penghasilan lain-lain bagi yang punya stokis mungkin kayak saya ada stokis. Terus mungkin Anda punya usaha lain kayak saya sekarang sudah memiliki kos-kosan. Jadi saya tambahkan juga di situ pemasukan bersih setelah potong listriknya di sana dan lain sebagainya itu bersihnya. Nah, berapa semuanya total pemasukan yang penghasilan lain-lain ditambah itulah menjadi total pemasukan AB. Kemudian tabungan utama. Nah, tabungan utama ini untuk investasi. Setelah tadi dikeluarkan yang 40.700.000 lebih itu, berapa total pemasukan kita dikurangi dulu. Nah, sisanya itu saya masukkan ke tabungan utama. Tabungan utama ini Bapak Ibu, itu untuk proyek investasi. Proyek yang rencana masa depan Anda tadi. Mungkin Anda tertarik dengan membeli emas, ya uang dari situ nantinya. Apa yang Anda kira-kira Anda bangun untuk atau mungkin Anda ingin mengganti mobil Anda, terserah. Terus tabungan dana emergensi. Nah, dana emergensi ini atau darurat, ya biasanya Bapak Ibu, artinya kalau saya mulai komitmennya 2011. Setelah saya sudah lunas utang dari Bank BNI, saya sudah datang BMW-nya, saya juga udah bronze line saat itu. Jadi bonus saya itu setiap bulan saya sisipkan itu 5 juta untuk dana emergensi. Dan sekarang sudah 4 tahun, jadi di sana sudah tersimpan dana sekitar 300 juta lebih Pak. Jadi sudah aman. Jadi saya sekarang memiliki dana emergensi dalam rumah tangga saya. Saya tadi memiliki pengeluaran kan sekitar 40 juta per bulan. Pak Naga Sugara, beliau mengatakan tahun lalu, saya belajar dengan beliau Pak, beliau mengatakan orang-orang yang dalam hidupnya aman harus memiliki dana emergensi, dana darurat dalam rumah tangganya itu minimal 6 bulan dari biaya hidup per bulan. Nah saat itu, oh yes, saya sudah punya tabungan tersendiri. Sekali lagi, itu juga Pak tidak pakai kartu ATM, ya. Jadi saya ada 2 tabungan, itu tidak pakai kartu ATM. Saya buang semua Pak, digunting kalau perlu Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu nggak perlu pakai ATM Bapak Ibu. Jadi saya simpan, sekarang sudah saya punya dana emergensi dalam keluarga itu ada 300 juta. Itu jadi maksudnya itu kapan dibutuhkan? Ketika contoh tadi itu Pak, pas ada keluarga sakit tiba-tiba mendadak, atau pas lagi kita Bapak Ibu kena badai bisnis kita Pak. Seperti mereka kemarin Pak Yusuf mengatakan, bukan mendoakan, beliau mengatakan pasti Anda akan nanti mengalami badai Pak. Bayangkan kalau tiba-tiba badai datang yang tadinya bonus Anda puluhan juta tiba-tiba turun. Dan Anda sudah punya biaya hidup dalam rumah tangga. Itu kan tidak bisa direm, tidak bisa dikurangi. Masa dikatakan, nah sabar ya, bonus yang Bapak turun, kita makan cuma sekali sehari nah ya. Pasti protes dong Pak. Makanya perlu dana emergensi. Jadi sambil memperbaiki bisnis kembali, kita masih bisa mensubsidi. Artinya bonus yang kecil dengan adanya dana emergensi kita ambil dari situ, mungkin memperbaikinya selama 6 bulan, akhirnya bisnis kita bisa sehat. Aman berarti rumah tangga kita Bapak Ibu. Itu pentingnya. Nah, total tabungannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada orang yang mengeluarkan zakat, ya, pembayaran utang. Kalau Anda punya utang berapa per bulan, ya itu dari pemasukan itu dikurangi semua. Cicilan bank, atau kalau Anda punya utang atau finance, mobil Anda bermasalah mungkin pemanya atau kartu kredit, kemudian di total pengeluarannya Bapak Ibu seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya pisahkan 2 tabungan manajemen keluarga. Pertama adalah tabungan biaya hidup dan tabungan masa depan. Tabungan biaya hidup itu ya untuk keperluan sehari-hari. Ya biasanya kalau saya mengatakan itu adalah dana emergensi saya.
Yang di situ saya akan tabung. Yang seperti saya mengatakan bahwa sejak 2011 saya sudah menabung setiap bulan itu 5 juta Pak. Dan sekarang selama 4 tahun lebih sudah terkumpul 300-an di situ Bapak Ibu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak akan pernah terpakai Pak. Karena kenapa Bapak Ibu? Ya saat ini saya tidak pernah menggunakannya. Jadi karena belum pernah juga terjadi sesuatu yang maksudnya di luar jangkauan kita ya. Jadi mudah-mudahan tidak akan pernah terpakai, cuma menyiapkan saja. Terus tabungan masa depannya itu tadi mungkin bonus yang tadi sisanya itu untuk proyek-proyek Anda ke depannya. Kira-kira apa yang Anda mau lakukan, mungkin memperbaiki rumah untuk jangka panjang, merenovasi rumah atau memberangkatkan orang tua pergi naik haji. Nah, itu yang maksud saya Bapak Ibu. Jadi ada 2 tabungan yang kita harus pisahkan. Kemudian Bapak Ibu, perbanyak harta produktif ya. Bagaimana kita akan memiliki penghasilan walaupun sebenarnya kecil, tapi kalau kita teliti Pak, tapi kalau kita mencoba untuk memanage keuangan, itu kita bisa memiliki harta produktif. Yang membuat kami hari ini bisa memiliki sesuatu Pak, karena kami melihat dengan jernih, kami bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi banyak sekali orang saat ini Bapak Ibu tidak mengerti, tidak sadar ya, karena ini memang lifestyle, gaya hidup. Ya, ada mengatakan di sini Bapak Ibu, to be happy in life, you must learn the difference between what you want vs need. Jadi ketika kita ingin memiliki kehidupan yang bahagia, cobalah belajar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena ini beda-beda tipis. Itu kan juga kebutuhan. Gampang Bapak Ibu. Ingat saja, penting, tidak penting. Mendesak, tidak mendesak. Ada yang penting dan mendesak itu wajib Pak. Ya penting dan mendesak ya itu tadi. Dalam belanja harian keluarga, rumah tangga, dapur, itu beras apa dan sebagainya Pak. Yang tidak penting dan tidak mendesak, ganti handphone. Contohnya Pak. Kan kita semua udah punya handphone nih saat ini. Itu tidak penting dan tidak terlalu mendesak Pak. Masa sih begitu keluar Samsung tipe yang terbaru, ganti lagi Pak. Padahal baru beli setahun yang lalu. Nah saat ini hanya memiliki 1 handphone Pak. 1 handphone. Jadi kalau satunya error sudah. Kenapa? Saya betul-betul belajar, bukan berarti pelit. Bukan Pak. Tapi saya ngapain Pak? Saya bilang 1 kan sudah cukup Bapak Ibu. Dan saya belinya udah berapa tahun itu Pak. Samsung begitu keluar dulu saya beli, nggak pernah ganti sekarang. Sudah berapa tipe Samsung di belakang saya nggak pernah ganti Pak. Padahal bisa saja. Kenapa? Karena saya tahu bahwa itu tidak penting dan tidak mendesak Bapak Ibu. Ya, sikap yang perlu dihindari agar dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga dapat mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Pertama Bapak Ibu, belajarlah jangan boros. Tangan itu diikat Pak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi belajar untuk tidak boros Pak. Karena boros ini kan relatif toh, relatif maksudnya kan setiap orang itu kan berbeda ya bagaimana kehidupannya. Nah, itu kita belajar betul-betul bagaimana mencoba untuk disiplin ya. Nah, yang kedua, biasanya ketika bonus naik, seiring juga itu standar kehidupan juga mulai naik, Pak. Wah, waktu bonusnya 5 juta Bapak Ibu. Cukup. Wah, karena mereka masih makan di kaki 5. Toh, bis begitu bonus naik, Pak. Puluhan juta, 20 juta, 30 juta. Habis juga Pak uangnya itu Pak setiap bulan. Padahal sudah jauh sekali tuh. Lompatannya dari 5 juta, 7 juta. Bisa naik langsung 30 juta Pak. Tapi sama. Waktu kondisinya masih bisnisnya 5-6 jutaan itu. Hidupnya segitu. Setelah bonusnya sudah 20-30an. Segitu juga. Kira-kira apa masalahnya Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu adalah pola hidup konsumtif. Ini yang banyak biasanya Pak sudah punya. Kalau pergi ke mall, ini terutama wanita Bapak Ibu. Pergi ke mall, begitu lihat di sana ada diskon 70%. Pergi, mumpung murah. Ya itu jurusnya, mumpung murah. Tadinya cuma beli 1 Pak, kepengennya cuma beli 1. Karena mumpung murah, beli 4 Pak. Ditarik semua Pak pulang. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Sampai keluar dari mall, begini bawanya Bapak Ibu. Buka bagasi Pak, 5 menit kasih masuk Pak. Seperti itu. Ya karena kenapa Bapak? Ya konsumtifnya. Wah pas lihat baju Pak. Wah cocok nih. Ada garis-garis, ada yang polos. Mumpung murah, diskon 40%. Ambil 6 Bapak Ibu, setengah lusin.
Padahal tadi target saya, kan cuma rata-rata beli 4 bulan itu cuma beli 1 baju, paling 1 celana. Tapi karena mumpung murah, ada diskon promo Bapak Ibu. Itu hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti itu. Yang kedua adalah lifestyle. Sudah mengarah ke lifestyle. Lifestyle itu adalah gaya hidup Bapak Ibu ya. Bukan membeli barang-barang, ya gaya hidup. Yang salah pergaulan, yang tadinya cuma minum kopi, teh, susu. Sudah minum Pak yang kopinya Pak. Kalau dulu kopi yang 5.000 Pak. Sekarang Starbucks. Wah, masih bintang 6, bintang 7 Starbucks. Bapak Ibu tuh, Anda tahu Starbucks berapa? 1 cangkir, rasanya sama, suasananya beda Bapak Ibu. Ya tahu? Itu cuman itu. Itulah namanya lifestyle Bapak Ibu, lifestyle. Yang tadinya kita makan di warung kaki 5, sama-sama Pak. Ayam goreng, ikan bakar. Di sana bisa cuman 25.000 perak. Di dalam Pak. Pergi ke restoran bintang 5 Bapak Ibu. Bawa keluarga, berempat makan. Keluar Pak, bayar 1,5 juta. Dulu berempat paling bayar 100.000 Pak. Hati-hati, itu namanya lifestyle Bapak Ibu. Lifestyle, sudah mengarah ke kebutuhan. Ya, dulu motornya motor biasa. Karena lihat, wah motor gede. Bisnis belum cukup, Anda juga mau ikut-ikutan beli seperti Pak Ruli Bapak Ibu. Padahal Anda masih bintang 7, bintang 8. Ya kalau God Lion no problem lah Bapak Ibu. Mau beli Harley juga boleh Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah ini juga mengarah kepada lifestyle Bapak Ibu. Itu lifestyle. Jadi pergaulan yang kadang-kadang ini kalau kita tidak ngerem, ini bisa menjadi malapetaka Bapak Ibu. Kartu kredit, cara belanja yang paling cepat Pak. Main gesek, wah bangga Pak. Tarik. Tanda tangan Pak, selesai. Tapi bayarnya repotnya Pak, bulan depan Anda harus bayar. Nah, saya punya pengalaman dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya punya kartu kredit. Karena kalau zaman sekarang Anda juga tidak punya kartu kredit, kasihan banget Anda Pak. Masa kemana-mana bawa uang cash? Yang penting pakai limit. Saya tentukan limit saya, kartu kredit saya itu Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 3 juta 1 bulan. Saya buat apa Bapak Ibu kartu kredit? Paling beli tiket pesawat. Atau lagi booking kamar hotel Pak. Ataupun kalau kita mau belanja ya, tapi tadi itu uang yang dari pengeluaran rumah tangga itu, oh saya pakai ini untuk beli baju. Berarti uang yang di sana tadi itu ditarik untuk masukkan ke setorannya kartu kredit seperti itu Bapak Ibu. Ya jangan asik nih Pak main gesek, karena ini banyak korban. Salah satu leader kita, God Lion Indonesia Bapak Elpanto yang pernah punya masalah dengan kartu kredit Bapak Ibu. Ini pengalaman Pak. Anda beliau dengarkan netpinya Pak, beliau punya masalah seperti itu. Oke, terus kebiasaan berutang. Ada juga orang maniak sekali Pak berutang. Sebenarnya ada uangnya, memang tidak terlalu banyak, tapi hobi doyan utang. Enak sekali kalau dia punya utang Pak. Ya, ini perilaku menyimpang buat saya, menurut saya nih Bapak Ibu ya. Ada saya punya leader salah satu Pak, ada punya grup saya, itu di Malaysia Pak. Nggak tahu Pak, memang itu utangnya Bapak Ibu kemana-mana. Hobi sekali mengutang, saya sudah nasihati. Ini bisa menghancurkan bisnis kamu. Karena kamu suka mengutang. Saya nggak tahu apa memang mungkin satu habit ya mungkin ya seperti ini. Nah ini juga menjadi masalah. Jadi tolonglah bagaimana kita belajar untuk tidak berutang Bapak Ibu seperti itu ya. Nah harus mengatur agak jatah belanja rumah tangga. Ini penting sekali bagi kaum ibu-ibu yang mengatur belanja harian. Disiplin untuk tidak melebihi pengeluaran harian Anda. Contohnya kalau saya tadi itu kan 7,5 juta tuh Pak per bulan. Berarti saya dalam sehari itu 250.000. 250.000 itu pengeluaran harian. Kalau umpamanya kita melebihi dari itu, berarti besok hari yang lainnya harus ada yang dikurangin Bapak Ibu seperti itu. Jadi jangan rata tiba-tiba ada 500 terus 250 nggak akan turun-turun. Nah, berarti ada minus nantinya ya. Jadi kalau seumpamanya intinya artinya jika ada suatu hari belanja yang lebih dari nilai itu, maka belanja di hari yang lain harus kita kurangi seperti itu. Ini melatih untuk selalu mengendalikan hasrat belanja, hidup yang sederhana dan secukupnya tanpa ada yang terbuang. Saya punya kata mengatakan Bapak Ibu, irit bukan berarti pelit ya. Beda Pak, ada orang yang pelit. Irit itu beda dengan pelit. Kalau pelit, sudah harusnya kasihan anak itu diganti sepatu sudah robek depan, di belakang sudah lepas lalasnya Bapak Ibu. Belum dibelikan, nah itu pelit namanya.
Kalau ngirit, ya kan artinya mengeluarkan pengeluaran yang sewajarnya. Saya juga mempelajari satu hal yang pasti, dengan ketidakpastian bahwa bagi kita distributor TNC, grup pasti bertambah Pak. Saya percaya bahwa kita semua dalam ruangan ini setiap bulan pasti ada penambahan grup ya, ada penambahan new apps, distributor baru. Tapi kadang-kadang omset kita kan belum tentu naik Pak. Betul? Nah, inilah mungkin kita akan mencoba membuka paradigma kita bahwa bagaimana belajar menata sedikit kelebihan penghasilan agar bisa mendapatkan kebebasan finansial di hari esok. Jadi kalau umpamanya kita sudah mendapat pas lagi bonusnya turun, tapi kan masih ada kelebihan itu. Tetap Anda disiplin untuk menabung uang Anda yang kelebihannya yang sedikit itu. Karena kita memiliki tujuan finansial untuk hari esok. Nah, dari Robert Kiyosaki mengatakan bahwa yang penting bukan besarnya penghasilan kita, tapi berapa banyak yang kita tabung atau investasikan untuk memperbesar aset produktif, Bapak Ibu. Nah, ini hal menarik sekali. Sekarang, bagaimana memahami kunci membangun aset produktif, Bapak Ibu? Anda lihat di sini ada pemasukan, ada pengeluaran, ada aset, ada liabilitas. Ya kalau pemasukan ya kita kan sudah tahu semua Bapak Ibu ya, segala penghasilan yang kita dapatkan dalam satu bulan itu adalah pemasukan. Dan segala yang kita keluarkan dalam hidup kita selama satu bulan, dalam setiap hari itu dalam satu bulan itu adalah pengeluaran. Nah kalau liabilitas adalah barang-barang yang kadang-kadang tidak produktif. Ya contoh Bapak Ibu ya, kita membeli kendaraan, mobil, itu liabilitas. Karena kenapa? Itu tidak menghasilkan Pak, bahkan bisa lagi inflasi, harganya turun. Nggak ada orang yang beli mobil hari ini Pak, besok mau dijual harganya naik. Saya juga mau beli kalau salah seperti itu Pak. Hari ini kita bayar ke dealer, minggu depan Anda nggak suka warnanya, contoh, aduh salah beli gue, kenapa warna putih, kepengennya warna pink, umpamanya gitu tuh. Terus Anda mau carikan, pasti harganya sudah turun Bapak Ibu. Termasuk rumah. Rumah juga liabilitas kalau kita tidak sewakan, kalau kita tidak kontrakan. Karena kenapa? Itu tidak menghasilkan uang Bapak Ibu, kita cuma tinggal di dalam. Dan kemudian aset, ya kalau aset otomatis yang akan memberikan income tambahan, atau artinya itu memberikan satu hasil. Nah ini yang pertama adalah arus kas kebanyakan orang. Masuknya 5 juta, belanjanya 5 juta Bapak Ibu. Habis semua di situ Bapak Ibu. Yang kedua, ada orang yang punya pemasukan lumayan besar, tapi Bapak Ibu karena manajemen keuangannya mungkin nggak ngerti atau bagaimana, menuju ke liabilitas. Dia arahnya ke liabilitas Bapak Ibu. Bukannya ingin menjadi kaya, karena ingat ya Bapak Ibu ya, ada dua orang. Ada orang yang terlihat kaya atau yang benar-benar kaya. Pilih yang mana? Benar-benar kaya. Biasanya kalau orang fokusnya ke liabilitas, itu cuma terlihat kaya Pak, bukan akan menjadi kaya. Nah ini penting sekali. Ini arus kas orang kelas menengah, biasanya seperti itu, yang punya penghasilan di atas 5-10 jutaan, itu biasanya ke sana, arah ke liabilitas. Bonusnya datang Bapak Ibu, sudah punya tas lempang sini Pak, dulu mereknya ini, puas. Tiba-tiba datang ke pertemuan, lihat lagi satu leader beli Pak, besok ke sana lagi Pak, cari beli lagi Pak. Nah hati-hati Pak, yang satunya sepatunya ganti lagi sepatu Pak. Nah ini juga berbahaya sekali. Yang ketiga adalah orang yang memiliki arus kas yang hebat sekali Bapak Ibu. Jadi makanya di dalam buku Cash Flow Quadrant mengatakan orang kaya itu akan semakin kaya. Karena ketika dia mendapatkan pemasukan, tetap ada pengeluaran dalam rumah tangga. Dia sudah manajemen berapa besar pengeluarannya. Contoh kayak saya tadi sekitar 40 juta itu sudah dikunci. Saya sudah kunci itu Pak. Nggak boleh naik, udah kita kunci. Nah kelebihannya dari pemasukan kita itu kita bangunkan ke aset, ke investasi Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena begitu aset ini kita bangun begitu besar Pak, itu akan memberikan hasil. Makanya pemasukan masuk, lari lagi ke investasi. Investasi ini juga memberikan hasil. Jadi semakin lama Bapak Ibu itu penghasilan Anda akan semakin besar Bapak Ibu. Ya akan semakin besar ya. Seperti itu. Nah bagaimana berinvestasi agar mendatangkan aset produktif? Karena banyak juga orang saat ini belajar berinvestasi. Salah Pak.
Salah, karena ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mencoba berinvestasi. Jadi tidak hanya sekedar investasi. Nah, berikut ini saya akan memperlihatkan dulu jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah mata uang. Jadi contohnya Anda beli dolar atau Anda beli euro dan lain sebagainya. Tapi ini beresiko. Bisnis investasi yang paling beresiko adalah mata uang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nilainya tidak stabil. Dia fluktuasinya, Pak. Tiba-tiba turun, tiba-tiba naik. Naiknya juga tidak seberapa, Pak. Tapi jatuhnya. Biasanya orang yang melakukan ini yang punya banyak waktu. Yang kerjanya nungguin, Pak. Di internet. Ya, kalau kita kan asik, Pak. Kalsium, sim. Kalau dia, Pak, buka. Wah, begitu dia cocok, telepon. Lepas dolar saya. Nah, itu orang-orang yang punya banyak waktu. Tapi itu jarang orang melakukan. Yang kedua adalah tabungan. Nah, tabungan ini bagus, salah satu investasi. Cuma penambahannya atau bunganya itu kecil sekali. Deposito juga seperti itu. Ya bunganya cuman aman. Jadi ketika kita butuhkan uang tersebut, bisa kita tarik seketika. Itu kelebihannya. Tapi bunganya kecil sekali. Yang keempat adalah obligasi. Nah, obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah. Tujuannya membiayai proyek-proyek atau perusahaan-perusahaan pemerintah. Jadi kalau kita membeli surat utang tersebut, itu juga bagus sekali, Bapak Ibu. Jadi suatu saat, pada saat kita bisa menjual ke orang lain, bisa. Umpamanya kita belikan surat utang itu umpamanya 500 juta, Anda bisa menjual umpamanya 600 juta. Kan itu surat utang berharga, Pak, sertifikat yang diterbitkan oleh negara. Ini bukan perusahaan yang membuat, Pak, tapi pemerintah negara. Dan itu ada nilainya, Bapak Ibu ya. Nah, itu nilainya bisa akan naik. Anda bisa menjual lebih. Nah, itu ada namanya capital gain-nya. Jadi keuntungannya, selisih keuntungan itu, kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Obligasi. Nah, kemudian kalau saham, ya itu adalah kepemilikan seperti kalau kita memiliki saham berarti sama dengan kita pemilik perusahaan. Contohnya kita, ini sahamnya Indomaret umpamanya, Anda beli sahamnya Bapak Ibu. Berarti kan kita juga adalah sebagian pemilik. Jadi ada keuntungan kita juga akan mendapatkan di situ. Terus emas. Nah, kalau Pak Naga Sugara kemarin banyak membahas emas. Karena kenapa Bapak Ibu? Bayangkan harga emas zaman-zaman dulu itu kan kecil sekali sampai naik, Pak. Dan ini yang paling banyak orang melakukan biasanya emas. Yang pertama adalah aman di tempat terjadi kebakaran juga biasanya masih aman. Apalagi kan bisa dititip dengan bank ya. Kalau ada satu bank penitipan itu paling aman juga Bapak Ibu adalah emas. Senang menjualnya kapan waktu Anda butuhkan bisa. Terus adalah barang-barang koleksi. Nah ini juga adalah bagian dari investasi. Ya kalau kita punya upline diamond makanya tidak sembarang kita harus investasi kalau Anda tidak mengerti. Batu akik itu adalah investasi loh. Batu akik itu investasi loh Bapak Ibu. Ya. Ini kita punya upline diamond, tepuk tangan buat Bapak Haji Rudi M. Nur Bapak Ibu ya. Beliau itu mengkoleksi Bapak Ibu itu ribuan Pak. Bahkan beliau itu ada yang dibelinya dulu cuman harga 5.000 perak. Itu beberapa tahun yang lalu Pak. Beliau kan memang orang-orang yang mengerti tentang batu Pak. Makanya jangan sembarang ikut membeli batu akik Pak. Nanti Anda dapatnya batu sungai Bapak Ibu. Sekarang Anda tahu Pak, yang dibeli dulu yang 5.000 perak tuh Pak, yang sebenarnya tujuannya beliau itu kalau dia jalan, ketika dia pulang kan ketemu keluarga, teman-teman nanya mana oleh-olehnya. Jadi beliau hanya sekedar untuk aksesoris ngasih teman-teman gitu Pak. Tapi kan tidak semua habis dibagi karena dia belinya banyak Pak, cuma 5.000 perak. Anda tahu Pak, tiba-tiba pasar batu akik naik Pak. Beliau sekarang batunya itu rata-rata harga 1 juta lebih Pak. Padahal cuma belinya 5.000 perak. Ini berapa ribu persen kenaikannya itu Pak dari 5.000 perak sampai 1 juta Pak. Berapa coba bayangkan Bapak Ibu ya. Ini upline kita. Nah itu salah satu contoh. Jadi barang-barang koleksi itu juga sebenarnya investasi. Yang makanya kalau kita beli barang-barang yang mahal, jangan yang KW Bapak Ibu. Anda beli Louis Vuitton yang KW-nya. Ini siapa yang mau beli lagi Pak? Itu makanya beli yang asli. Sekali Anda beli sesuatu yang menurut Anda itu adalah impian Anda, beli yang aslinya, Pak. Karena kenapa? Suatu saat mungkin Anda sudah lama pakai, Anda bisa jual itu masih ada harganya, Bapak Ibu. Terus tanah dan properti. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, ya karena mungkin saya anak petani, saya lebih banyak tertarik ke tanah dan properti, Bapak Ibu. Ya, karena saya berpikir, apalagi saya di Kota Makassar sekarang tinggal, lagi tahap pembangunan kan di Kota Makassar. Pembangunan di mana-mana, orang berdatangan di Indonesia Timur. Nah, sekarang saya tertarik sekali membangun properti, Bapak Ibu. Nah, cuman ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam hal memilih properti, tanah dan properti. Yang pertama adalah lokasinya, Pak. Jangan asal membeli tanah aja, Pak. Beli tanah di belakang kuburan, siapa mau beli? Murah, Pak, ada murah, Pak. Di sana, Pak, tanahnya. Di mana? Sebelah kuburan. Ya, rumah untuk masa depan, Pak. Ya, kan pasti kita akan ke sana, toh. Tapi maksud saya, kita harus memilih lokasinya. Pertama, jalannya strategi, terus mungkin dekat dengan kawasan industri. Jadi apapun yang kita bangun di sana, itu pasti ramai, Pak. Karena kan di sana ada industri, ya, aksesnya cepat, itu yang penting sekali. Yang kemudian surat kepemilikan atau sertifikat hak miliknya, itu juga penting sekali. Jangan asal membeli tanah, Pak. Betul-betul datang ke bagian pertanahan, tunjukin, minta fotokopinya dulu, Pak. Tolong dilihat dulu ini, apa benar ini betul-betul tanah ini adalah suratnya yang asli dan sebagainya, seperti itu. Itu saya banyak belajar juga, Bapak Ibu ya. Nah, terus surat perizinan. Siapa tahu Anda sudah membeli salah satu properti atau apa di situ, ya lihat dulu ada nggak perizinannya. Karena buktinya ada satu kota di Tarakan, Pak. Ada mall itu yang bagus sekali. Itu kan dibangun hotel, Novotel dulu rencananya, Pak. Mallnya di dalam itu dijual per petak-petak. Saya masih ingat waktu itu, Bapak Ibu, itu sekitar 400 juta satu petak. Sekarang, Pak, karena perizinan yang bermasalah, itu tutup, Bapak Ibu. Dan itu sudah berapa tahun itu? Sudah 5 tahun. Sudah selesai dibangun, adalah salah satu grand mall di Tarakan. Itu persis di Simpang 3. Itu kan kasihan banget, Bapak Ibu. Nah, ini juga harus kita waspada dan hati-hati dalam hal properti, Bapak Ibu ya. Nah, kebebasan finansial sebagai keadaan ketika seseorang sudah memiliki penghasilan pasif yang lebih besar daripada pengeluarannya. Itu dalam bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Bapak Ibu ya. Itu menarik sekali. Nah, makanya saat ini saya tertarik membangun kos-kosan dengan homestay. Sekarang sudah berjalan proyek saya, sudah selesai beberapa kamar, unit kamar, dan target saya 100 kamar, Bapak Ibu. Itu semuanya saya tidak menggunakan uang bank 1 sen pun, semuanya alhamdulillah dari bonus Tiansi yang saya gabung, Bapak Ibu. Ya. Bonus Tiansi, uang reward dari Tiansi, kebetulan juga punya stokis, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang hasil-hasilnya ya, karena sekarang kos-kosan juga sudah beberapa menghasilkan, bahkan ada beberapa perumahan. Saya beli di Makassar pada saat masih digambar, masih petanya ya, belum ada bangunannya, itu biasanya murah. Ini juga pelajaran. Jadi ketika ada satu pembangunan perumahan atau properti dibangun, Anda beli pada saat launching, Bapak Ibu, itu pasti murah. Dan biasanya 6 bulan kemudian itu harganya naik. Dan saya pengalaman di Makassar, saya beli salah satu perumahan di sana, di Bukit Baruga lagi 1. Saat itu setahun lebih yang lalu, itu masih 490 juta, itu tipe 65, kalau nggak salah tipe 65 apa 75. Sekarang Bapak Ibu, saya kaget sebulan kemarin, manajemennya datang ke rumah, dia ngomong, Pak, kalau Bapak mau jual kaplingannya di sana, sekarang sudah habis unitnya, harganya udah 850 juta. Dari 490 sekarang udah 850 juta. Padahal bangunannya, Pak, baru mulai berdiri. Dan saya juga baru bayarnya, belum full, Pak. Karena kenapa? Memang belum selesai bangunannya. Saat itu yang pertama kita hanya blok 20 juta, kemudian yang penting ada pergeseran penambahan 20 juta, kadang-kadang 30 juta masuk setiap bulan. Saya baru masuk uang di dalam di situ, Bapak Ibu, belum ada 200. Lebih banyak saya untung daripada uang saya masuk, sudah, Bapak Ibu. Itu namanya capital gain. Itu namanya capital gainnya, artinya ada penambahan harga dari uang nilai kita. Padahal bangunannya belum selesai, saya sudah untung. Jadi 800 saya lagi dapat 2 unit. Beberapa tahun kemudian pasti naik lagi, Bapak Ibu. Pasti naik lagi, dan itu yang saya lakukan sekarang. Makanya alhamdulillah saya bisa membangun beberapa properti, Bapak Ibu ya, dengan homestay seperti itu ya. Jadi saya bersyukur sekali di Tiansi, bukan hanya sekedar bisa berhasil, kita bisa meraih reward di Tiansi, tapi saya banyak belajar ya. Saya ingat sekali Pak Rizky Kanata waktu itu membawakan materi manajemen keuangan di Jogja. Kemudian Bapak Naga Sugara juga kemarin di Bandung. Jadi ya beliau bagi saya, Pak, adalah sosok yang tepat. Apalagi saya di backup sama Engkong, Pak. Di backup dalam artian mulai waktu saya masih bintang 7, bintang 8, karena beliau mengenal saya sebagai seorang pengusaha, dia selalu ngomong, Pak Haji Agus, biarpun berapa banyak penghasilan, kalau kau nggak punya investasi nggak ada. Tetap akan zero.
Dia ngomong. Jadi saya diajarin seperti itu. Apalagi Pak Haji Rudi, setiap dulu saya ke Jakarta Pak, beliau menjemput saya, dibawa ke apartemennya, ke rumahnya, ditunjukin saya. Saya sampai berpikir, luar biasa upline kita Pak. Dia cuma ngajakin saya keliling. Pak Rudi menurut kan orangnya beda Pak, melankolis Pak. Dia nggak ngasih saya semangat Pak, cuma diajak keliling-keliling. Ini Pak Haji punya, saya punya. Saya pulang Pak ke rumah demam saya Pak. Banyak sekali hartanya beliau, saya bilang. Dengan secara tidak sengaja visi saya naik Pak, terbangun. Saya berpikir waktu itu saya masih bintang 78 waktu itu Bapak Ibu. Tapi sudah punya visi, yes. Berarti kalau saya punya uang nanti saya akan belajar berinvestasi. Belajarlah saya kemana-mana lah ke toko buku. Belilah buku-buku membahas tentang properti. Karena kita harus punya ilmunya juga Bapak Ibu. Kalau kita hanya sekedar main ikut-ikut, Anda nggak belajari ilmunya, ya jebol juga Bapak Ibu. Jadi saya belajar ya, saya rajin ke toko buku, beli buku-buku tentang yang membahas properti. Karena saya tertariknya di properti aja saya Bapak Ibu, properti. Makanya baru setahun kemarin saya bicara sama Kong, thank you berkat bimbingan Kong dengan Pak Haji Rudi. Kemarin saya pergi ke kamarnya beliau, saya ngomong saat ini saya sudah memiliki tanah lagi beli di Makassar, dekat dari jalan raya sekali Pak, pusat kota. Itu 40 kali 40 lebih, luasnya semuanya 1632 meter persegi. Itu saya beli dengan ditimbun nanti itu 1 miliar lebih sedikit. Belum ditimbun Pak, itu baru, itu nanti bahwa saya pelunasannya nanti setelah ditimbun. Jadi akan saya tahan uangnya sekitar 300 juta, akan ditimbun nantinya. Sekarang belum ditimbun Pak, baru sudah saya bayar itu. Itu sudah ada yang minta Pak 1,5 M. Belum ada 1 bulan Bapak Ibu. Engkau ngomong, udah kasih saja saya 3 miliar. Iya jangan main-main engkau. Kenapa engkau? Langsung kemarin ngomong, udah bagus saya kasih aja saya 3 miliar. Saya bilang, janganlah, saya juga kepengen jadi kaya seperti engkau. Punya harta di mana-mana Bapak Ibu ya. Ya luar biasa Pak. Nah itu menarik sekali. Nah semuanya adalah bagaimana tadi memperincikan pengeluaran dalam rumah tangga Bapak Ibu. Itu konsepnya yang saya lakukan. Nah jadilah jika Anda belum terbiasa membuat perencanaan keuangan, mulailah dari sekarang. Mungkin banyak di antara kita yang saat ini belumlah melakukan seperti itu ya, belum membuat ya, apalagi yang masih muda. Menurut saya muda-muda ini paling Anda beruntung sekali, mulai masih dari muda single, Anda mencoba membuat perencanaannya. Oh begitu Anda nanti Pak jadi bronze lion, silver lion, Anda sudah punya harta Bapak Ibu. Di tabungan depositonya Pak, wes luar biasa. Catatannya Pak, gunting ATM-nya Bapak Ibu. Itu ya, ingat ya, ketika Anda ingin selamat, gunting ATM-nya Pak. Kalau Anda punya tabungan. Kalau Anda tidak gunting ATM-nya atau Anda punya ATM-nya, yakin saya, tangan ini gatal. Suatu saat mata ini sering lapar, Pak. Semua mau dimakan, semua mau dibeli. Makanya kita harus belajar mencoba disiplin, ya seperti itu. Ingat, irit bukan berarti pelit, ya Bapak Ibu ya. Oke, nah saat ini ya, sebenarnya patut kita pertanyakan, jika Allah sudah memberikan kita rezeki yang sesuai, namun kita masih selalu merasa kekurangan. Kira-kira ada apa Bapak Ibu? Burung itu Tuhan ciptakan, itu sudah punya makanannya Pak. Semuanya bisa hidup, tapi Tuhan tidak pernah melemparkan makanan ke dalam sarangnya. Pasti burungnya akan cari. Sama dengan hari ini, Tuhan sudah menciptakan kita semua. Itu sudah punya rezeki masing-masing Bapak Ibu. Tapi rezeki itu tidak akan pernah Tuhan lemparkan ke kita. Kita harus pergi mencarinya. Kemudian setelah kita mendapatkan rezeki itu Bapak Ibu, sama dengan burung. Dia kadang-kadang dia simpan di sini untuk bekal anaknya Bapak Ibu. Dia bukan telan semua Pak, dia akan simpal di kerongkongannya. Begitu sampai di sarang, dia akan sisipkan untuk memberikan anaknya dan dia juga untuk dirinya Bapak Ibu. Sama, ketika hari ini Anda mendapatkan penghasilan, bagaimana penghasilan itu kita untuk bekalkan bahwa ingat kita punya anak istri di belakang yang perlu punya hidup yang harus berlanjut. Karena hidup tidak boleh terhenti. Satu hal ya yang mungkin kita yang belum pernah mencoba untuk mengelolanya dengan baik adalah keuangan kita. Maka kalau saya dengan hari ini Bapak Ibu, saya berkomitmen ya, saya dengan istri kami berkomitmen sekali sampai kapanpun gaya hidup kami tidak melebihi daripada pendapatan kami Bapak Ibu. Itu komitmen saya Pak.
Kalau kemarin Bapak Ibu menurut saya sudah pantas Pak. Saya memantaskan diri saya mengendarai mobil BMW seri 5. Makanya saya beli Pak. Itu bukan lifestyle. Karena bagi saya bisnis ini juga perlu kita show Bapak Ibu. Kita punya banyak orang di bawah pasukan-pasukan Pak. Mereka punya impian. Bahkan mungkin mereka punya impian yang lebih besar daripada kita Bapak Ibu. Tapi coba bayangkan kalau kita sebagai upline, ketika kita sudah pantas untuk memiliki sesuatu yang mereka bisa banggakan, tapi kita tidak memiliki itu Bapak Ibu, dia juga bertanya-tanya. Makanya kemarin Bapak Ibu, saya sudah meraih semua reward, saya sudah punya pendapatan di luar daripada TNC juga Bapak Ibu. Saya memantaskan diri saya, oke, saya sudah terima reward, nggak ada alasan lagi Pak. Saya harus membeli mobil yang lebih daripada 1 miliar Bapak Ibu. Jadi seri BMW seperti mobilnya upline Diamond kita, BMW seri 528i Bapak Ibu. Dan kabar baiknya Pak, di Makassar itu adalah mobil saya yang pertama Pak. Seri 528i Pak. Ya, menurut saya adalah itu memantaskan diri Pak. Bukan untuk sebagai lifestyle, tapi itu untuk memberikan spirit kepada jenderal-jenderal kita di bawah, bahwa mereka juga bisa memiliki seperti itu. Ya, artinya yang penting kita bisa mengelola keuangan itu seperti itu Bapak Ibu. Itu penting sekali. Cukupkan diri dengan apa yang di tangan kita saat ini, ya. Bersyukur karena rezeki tertata sehingga selalu cukup untuk berbagi keperluan kita sehari-hari. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Waktu dulu saya punya utang, saya nggak pernah pergi makan di warung. Saya punya toko Bapak Ibu. Istri anak-anak saya kadang-kadang kalau saya sudah tutup toko, saya nggak bisa keluar, saya cuma depan TV. Makan cuma di rumah terus dengan anak-anak. Padahal saya punya supermarket, saya punya toko. Di sini ada orang sebatik 2, grup saya, Bapak Muhammad Yusuf dengan Pak Haji Muhammad Saleh. Beliau adalah salah satu ketua DPRD Kabupaten Nunukan Pak. Pernah beliau. Bintang 6 Crown, Bapak Ibu. Dia tahu persis saya, beliau karena saya sama-sama berjuang di sebatik. Beliau terjun di politik. Saya langsung ke bisnis konvensional, saya sama-sama di IRMA, Ikatan Remaja Masjid, kami membangun sebuah organisasi di sana, kami membangun kabupaten itu, Bapak Ibu. Beliau tahu persis saya Pak, kalau saya sudah tutup toko, saya nggak kemana-mana. Saya betul-betul orang yang disiplin masalah keuangan, karena saya pikir Bapak Ibu, belum saatnya. Saya hanya bersyukur bahwa suatu saat saya juga akan memiliki kehidupan yang indah. Saya juga kepingin anak-anak saya, seperti anak-anaknya orang bisa makan di restoran yang bagus, bisa memiliki apa yang mereka inginkan Bapak Ibu. Dan saya buktikan bahwa dari TNC saya bisa membahagiakan anak-anak saya dan istri saya Bapak Ibu. Saya 13 tahun di bisnis konvensional. Dari tahun 95 sampai dengan 2011 saya membangun bisnis konvensional. Saya mencoba disiplin dalam keuangan. Saya nggak pernah ke pergaulan yang salah. Tapi uniknya Pak, saya terjerat utang. 1 miliar itu utang yang begitu luar biasa Pak. Setiap hari saya tidak memiliki sebuah ketenangan dalam hidup saya. Saya cuma kasihan dengan istri yang sudah setiap hari mendampingi saya. Dia stres karena dia selalu menerima telepon. Anak-anak saya juga tidak memiliki seperti apa yang orang lain miliki Pak. Padahal ayahnya seorang pengusaha Pak. Karena saya punya tujuan. Saya pasti punya impian yang lebih besar. Saya ingin memiliki kehidupan yang betul-betul bahagia. Bagaimana saya punya kedepannya rumah tangga saya bisa lebih baik. Makanya saya menata kehidupan saya dan saya beruntung join di TNC. Karena di TNC saya bisa menemukannya semuanya Bapak Ibu. Bukan hanya saya bisa belajar bagaimana memiliki pendapatan, tapi saya juga bisa belajar bagaimana memanajemen keuangan. Yang dulu waktu di bisnis konvensional, saya tidak pernah mendapatkan seperti ini Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur hari ini, dan itulah saya sampaikan kepada Anda semua, teman-teman semuanya, ketika Anda ingin punya kehidupan yang lebih baik hari ini, untuk menuju kehidupan yang betul-betul Anda bahagia, saatnya lah. Karena kita hari ini berjuang setiap hari. Kita tidak ingin hanya berjuang sia-sia, bekerja keras, banting tulang bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika kita meninggal, kita tidak meninggalkan apapun dengan keturunan keluarga kita, anak istri kita Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita salah. Bukan kita tidak pernah memiliki pendapatan yang besar, tapi kita tidak pernah mengelola keuangan kita dengan baik. Itu yang Bapak Ibu. Selamat kepada Anda semuanya membangun perencanaan keluarga Anda untuk menuju financial freedom dan time freedom Bapak Ibu.
Sukses buat Anda. Terima kasih. Bila Rektor.